Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitektur ramah difabel, perancangan arsitektur dengan memperhatikan aksesibilitas dan fasilitas bagi difabel. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa karya arsitektur ini harus mampu mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk dalam hal ini lansia, penyandang disabilitas atau difabel, dimana kita ketahui bersama difabel itu bisa dibilang different ability atau seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang pada umumnya dan disebut juga sebagai penyandang disabilitas. Jadi terkait dengan arsitektur ramah difabel ini, pada ketentuan bangunan gedung memang sudah dijelaskan bahwa gedung apalagi bangunan publik harus bisa memberikan kenyamanan, kemudahan, keamanan, keselamatan serta kemandirian bagi seluruh penggunanya, termasuk dalam hal ini para difabel. Sehingga penting bagi kita yang sebagai arsitek atau orang yang terlibat di bidang bangunan untuk bisa memperhatikan perencanaan terkait aksesibilitas dan fasilitas bagi difabel tersebut. Hal ini juga tercantum di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 PRTM 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Pertama, terkait dengan perencanaan aksesibilitas bagi difabel, kita akan masuk ke jalur pedestrian terlebih dahulu sebagai bagian yang paling terlihat dari luar sebuah bangunan. Jadi kalau misalnya dalam perencanaan pedestrian, misalnya area drop off sebuah kendaraan, baik itu kendaraan pribadi atau umum, maka untuk perencanaan akses difabel ini ialah akses menuju pedestrian harus adanya sebuah rem. Rem ini juga ada ketentuannya untuk di luar bangunan, kemiringannya maksimal 6 derajat. Nah, selain itu juga ada lebar minimum untuk rem ini, biasanya lebarnya minimal 0,9 atau 90 cm dan rata-rata ialah 1,2 meter. Selanjutnya dari rem ini dengan kelandaian yang sangat minim maka akan memberikan kenyamanan atau ramah bagi difabel terutama pengguna kursi roda, baru dia naik ke area jalur pedestriannya. Di jalur pedestriannya sendiri juga untuk difabel harus dilengkapi dengan pegangan rambat atau handrail untuk memudahkan pergerakan berpegangan para pengguna kursi roda itu. Handrail ini pun ada ketentuannya, jadi ketinggiannya rata-rata 80 cm sampai 85 cm. Selain itu juga jalur pedestrian ini juga lebarnya ada lebar minimum ya. Jadi untuk pengguna yang ada difabelnya itu adalah 1,2 meter minimal. Semakin lebar ya tentunya semakin baik, sehingga dalam satu area jalur pedestrian ini bisa pengguna difabel juga pejalan kaki cukup gitu lebarnya. Selain itu, difabel itu tidak hanya pengguna kursi roda, juga harus diperhatikan difabel netra atau tunanetra, sehingga dalam perencanaan jalur pedestriannya harus disediakan guiding block atau tile ubin pemandu bagi pengguna tunanetra, di mana dia nanti akan mengarahkan jalur berjalannya diarahkan melalui tile-tile atau guiding blocks ini. Terkait dengan guiding blocks ada beberapa ketentuan. Jadi guiding block itu ialah ubin atau tile yang memiliki tekstur. Jadi teksturnya itu ada yang garis-garis menunjukkan arah perjalanan sebuah jalur. Sementara kalau ada yang berbentuk lingkaran-lingkaran atau titik-titik yang di atas itu menunjukkan perubahan situasi, entah itu ada belokan, ada sebuah ruang, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari samping, guiding blocks ini memiliki tekstur ya. Jadi baik itu yang garis-garis atau lingkaran ialah memiliki tonjolan atau tekstur kurang lebih 0,5 cm atau setengah cm, sehingga pada saat difabel netra atau tunanetra itu berjalan misalnya dengan tongkat, dia meraba tekstur ini yang akan memberikan informasi berada di posisi apakah mereka gitu, apakah lurus, belok, ada persimpangan, ada ruangan dan lain sebagainya. Terkait dengan tile ini juga ada ketentuannya, lebarnya 30 cm kali 30 cm. Kalau kita ilustrasikan penggunaan guiding block ini ialah seperti digambar. Jadi misalnya ini sebuah jalur pedestrian, maka pengguna difabel atau tunanetra tadi ialah dia akan berjalan lurus jika tile-nya itu berbentuk garis-garis menunjukkan arah perjalanan tadi. Nah, pada saat ada belokan atau kondisi-kondisi tertentu seperti ruangan, maka indikator dari guiding block itu akan menjadi titik-titik, akan menunjukkan perubahan situasi yang teksturnya lingkaran, maka di situ dia akan memilih apakah akan belok atau lurus misalnya pada sebuah persimpangan. Jadi itu kurang lebih pengaplikasiannya.
Selanjutnya terkait difabel ini juga yang harus diperhatikan ialah parkir bagi difabel. Ini juga penting, parkir difabel. Jadi kita lihat di gambar. Yang paling pertama harus diperhatikan ialah perbedaan penempatan dan pemberian notasi. Jadi bedanya parkir difabel dan non difabel tentunya harus ada indikasinya dulu, diberi notasi lambang orang difabel di situ, dan juga supaya tidak ditempati oleh pengguna yang tidak difabel gitu. Jadi memang ini khusus spesifik, biasanya dalam satu area parkir itu disediakan 2 atau 1 area parkir untuk difabel, tergantung bangunannya sebesar apa, ada ketentuannya di undang-undang. Nah, terus yang berbeda lagi ialah lebarnya. Jadi misalnya lebar untuk parkir difabel itu ialah 3,7 meter dan panjangnya standar ya 4,5 meter sesuai dengan panjang lot parkir pada umumnya di Indonesia. Nah, yang membedakan ialah lebarnya 3,7 meter. Kenapa? Karena kita lihat di gambar ada yang lambang kuning itu ialah adanya landasan untuk pendaratan atau naik turunnya pengguna difabel yang menggunakan kursi roda. Lebarnya itu minimal 1,2 meter. Begitupun kalau parkirnya untuk 2 kendaraan, maka panjangnya sama 4,5 meter, lebarnya 6,2 meter, dan juga sama ada area untuk naik turunnya pengguna difabel yang menggunakan kursi roda dengan lebar minimum 1,2 meter. Jadi ini spesifik ya, berbeda dengan parkir biasa. Jadi kalau kita ilustrasikan dari kendaraan atau dari mobil, dia turun melalui landasan tadi terus masuk ke jalur pedestrian yang umum. Nah, jalur pedestriannya pun terkoneksi itu 1,2 meter dan tidak boleh pada saat turun dari kendaraan itu ada perbedaan elevasi yang ekstrim ya. Jadi sebaiknya datar gitu di area parkir difabel itu. Selain itu juga penempatan parkir difabel sebaiknya sedekat mungkin dengan entrance atau pintu masuk utama sebuah gedung supaya tidak terlalu jauh pencapaiannya, dan itu tadi ramah bagi difabel, sedekat mungkin mencapai ke akses yang dituju. Kalaupun tidak berhubungan langsung dengan pintu masuk, misalnya ada perbedaan elevasi, maka harus disediakan rem untuk difabel atau terkoneksi dengan rem. Nah, terkait dengan rem untuk difabel ini juga ada ketentuannya juga. Jadi misalnya saya contohkan di sini rem yang lurus. Kita lihat di gambar ialah pertama, pada rem difabel ini harus ada disediakan landasan awal. Jadi startnya adalah sebuah landasan yang datar dengan lebar 1,5 kali 1,2 meter. Dari situ baru dia naik melalui rem. Remnya ini juga ada ketentuannya. Untuk di dalam bangunan kemiringannya adalah 7 derajat atau 1/8. Jadi 1/8 itu adalah setiap 1 meter ketinggian harus memerlukan panjang rem kurang lebih 8 meter, sehingga untuk difabel ini sangat landai ya, lebih landai dari rem untuk parkir kendaraan. Sedangkan untuk di luar bangunan kemiringannya lebih landai lagi, ialah 6 derajat atau 1/10. Jadi setiap 1 meter ketinggian atau perbedaan elevasi memerlukan 10 meter panjang rem. Selain itu juga ada ketentuan untuk rem difabel ini ialah teksturnya harus kasar ya, tidak boleh licin untuk memudahkan dan tidak membahayakan bagi pengguna kursi roda. Dan juga yang penting ialah setiap panjang 5 meter atau setiap maksimum 9 meter, panjang 9 meter harus adanya bordes atau level istirahat dengan lebar 1,2 meter. Nah, ini harus supaya tidak terlalu lelah gitu. Misalnya di kemiringan tersebut kan lumayan pakai tangan misalnya memegang railing, itu harus ada level istirahat setiap 9 meter, begitu seterusnya setiap 9 meter maksimal harus ada level istirahat atau bordes. Selain itu untuk memudahkan juga manuver dalam mengakses remnya ini harus adanya railing ya atau pegangan rambat. Untuk anak-anak tingginya 0,65 meter atau 65 cm, sementara untuk dewasa 85 cm atau 0,85 meter. Nah, jadi ini railing ini harus disediakan dua-duanya dalam setiap rem. Tidak boleh rem difabel itu hanya ada satu railing. Jadi ada yang untuk anak-anaknya dan ada untuk dewasanya. Nah, untuk rem difabel yang misalnya keperluannya lebih lebar, misalnya untuk 2 kursi roda, maka ada lebar minimum ialah 1,9 meter, sehingga di rem yang 1,9 meter itu 2 kursi roda bisa beriringan berbarengan gitu. Jadi yang kiri pegang railing yang kiri, yang kanan pegang railing yang kanan gitu. Jadi masing-masing ada jalurnya.
Terkait dengan rem difabel ini ada beberapa varian tergantung dengan bentuk lahan atau bentuk proyeknya seperti apa. Bisa alternatifnya berbentuk L seperti ini atau juga berbentuk U seperti ini. Monggo saja tergantung kondisi lahannya seperti apa. Bahkan ada beberapa proyek yang bentuknya agak melengkung gitu. Boleh-boleh saja. Yang penting kaidah-kaidah lebar 1,2 meter, kemiringannya tadi, adanya railing dan ada bordes atau tempat istirahat setiap 9 meter maksimum, maka itu sudah memenuhi syarat sebagai rem untuk difabel. Selanjutnya pada saat kita masuk ke gedung atau area-area publik ada yang namanya akses gate. Ini juga yang arsitektur ramah difabel ini juga harus memahami bahwa ada perbedaan akses gate bagi pengguna yang tidak difabel dan difabel. Jadi akses gate ini umum digunakan di perkantoran atau di fasilitas umum seperti Transjakarta atau MRT, LRT. Biasanya ada akses gate pintu masuk ya, biasanya untuk tap tiket dan lain sebagainya. Nah, untuk pengguna yang tidak difabel itu lebarnya rata-rata 60 cm atau 0,6 meter, sementara untuk difabel lebih lebar yaitu 0,9 meter atau 90 cm dengan pintu yang swing atau didorong keluar, sehingga akan sangat memudahkan dan tidak mengganggu pergerakan bagi difabel. Selanjutnya setelah akses gate ini juga ada ketentuan untuk lift difabel. Pada saat masuk ke gedung dia mengakses misalnya di gedung high rise. Jadi ini juga ada ketentuannya, setiap gedung yang memiliki lebih dari 5 lantai atau medium rise atau high rise apalagi minimal harus menyediakan 1 buah lift untuk disable. Jadi ini ketentuannya. Jadi ada juga terkait dengan ketentuan untuk spesifikasi dan ukurannya seperti apa. Pertama tentunya lift difabel ini harus ada notasi difabelnya dulu untuk menginformasikan bahwa ini bisa digunakan untuk difabel. Karena lift biasa itu mayoritas memang tidak untuk difabel ya. Jadi spesifikasi dan ukurannya memang berbeda. Jadi untuk difabel ini pertama lebarnya minimum 1,4 meter bersih dari sisi dalam lift. Jadi dari dalam car liftnya ini dinding bersihnya minimal lebarnya 1,4 meter di setiap sisinya. Terus juga lebar minimum bersih untuk pintunya pada saat terbuka full ialah 1 meter. Jadi ini untuk memudahkan keluar masuk pengguna kursi roda tadi. Terus yang membedakan dengan lift biasa ialah adanya pegangan rambat atau handrail di ketiga sisi di dalam interior liftnya tersebut. Jadi ini untuk memudahkan bermanuver pengguna kursi roda. Jadi pada saat dia masuk dia akan berpegangan ke handrail tersebut dan tingginya ada ketentuannya rata-rata 0,8 sampai 0,85 meter atau 80 sampai 85 cm. Selain itu juga dalam penentuan indikator atau panel kontrol liftnya tersebut juga ada ketentuannya. Karena ini untuk difabel maka tidak bisa ketinggiannya dipasang seperti ketinggian lift panel kontrol pada lift yang biasa. Jadi ada ketentuannya yaitu maksimal tingginya 1,2 meter. Dan desainnya juga berbeda ya, biasanya bentuknya landscape seperti di gambar. Karena kalau lift-lift pada umumnya itu bentuknya portrait, jadi tombol-tombolnya itu berjejer ke atas gitu secara vertikal. Sementara untuk difabel itu biasanya dibikin lebih horizontal dan landscape penyajiannya. Selain itu juga tombol-tombol ini harus dilengkapi dengan huruf-huruf braille untuk membantu para difabel netra atau tunanetra. Dan biasanya untuk difabel netra ini juga ada bantuan berupa indikator suara. Jadi pada saat mencapai lift atau lantai yang dituju, maka dari operatornya itu atau dari secara otomatis ya akan diinformasikan bahwa lift tersebut sudah sampai ke lantai yang dituju, diinformasikan melalui suara. Dan juga untuk difabel rungu atau tunarungu biasanya juga ada berupa layar. Jadi layar ini pada umumnya lift memang sudah ada. Nah ini juga harus jangan sampai dihilangkan untuk membantu difabel netra ini untuk melihat sudah berada di lantai manakah lift tersebut. Itu informasinya melalui layar, biasanya layarnya berupa digital ya. Jadi dia mengetahui posisi lift itu ada di mana, apakah sudah sampai atau sudah dekat ke lantai yang dituju. Yang terakhir ialah untuk difabel ini adanya fasilitas untuk toilet bagi difabel. Ini juga ada ketentuan dan spesifikasinya. Pertama ialah lebar bersih dari toilet untuk difabel ialah 1,6 lebarnya dan panjangnya 2,2 meter. Dan yang penting di sini ialah
pintunya berbeda dengan pintu pada toilet pada umumnya. Jadi pintunya itu lebar bersihnya minimal 0,9 meter atau 90 cm, sedangkan kalau toilet biasa rata-rata 70 sampai 80 cm. Bahkan di toilet-toilet yang lainnya pakai pintu fiber itu biasanya lebarnya 0,6 atau 60 cm. Jadi di sini untuk difabel minimal 0,9 meter atau 90 cm dan pintunya swing dibuka keluar. Jadi harus bisa dibuka keluar, bukan dibuka ke dalam. Karena kalau dibuka ke dalam, pada saat pengguna kursi roda itu masuk nanti akan sulit manuver di dalam kamar mandinya sehingga dibukanya keluar. Jadi kalau pengguna difabel kursi roda itu masuk, dia akan menarik pintunya untuk ditutup. Selain itu juga lantainya teksturnya harus kasar, itu standar ya untuk kamar mandi. Jadi semakin kasar ya semakin baik untuk supaya tidak licin dalam bermanuver kursi roda. Terus juga untuk penempatan dan ukuran saniternya juga tentunya berbeda. Misalnya kayak monoblok atau klosetnya itu ada jarak minimum 45 cm atau 0,45 meter dari dinding. Tidak boleh terlalu mepet. Jadi kalau kamar mandi biasa itu kan kadang ada yang mepet banget antara kloset ke dindingnya, ini tidak boleh. Jaraknya dari as kloset ke dinding itu 0,45 meter, jadi akan memudahkan pengguna difabel pada saat bermanuver ke kloset dari dan ke kloset. Selain itu juga area wastafel atau lavatory pun ada ketentuannya. Lebar bersih minimum 1,2 meter, jadi ke kanan 60, ke kiri 60 cm sehingga sangat leluasa untuk bermanuver. Dan tinggi wastafel atau lavatorynya ialah 0,85 meter atau 85 cm. Selain itu yang membedakan toilet difabel dengan toilet lain ialah adanya pegangan-pegangan rambat atau handrail untuk membantu memudahkan manuver pengguna kursi roda. Jadi biasanya pengguna kursi roda itu pada saat akan menggunakan kloset atau ke wastafel itu dia akan berpegangan ke handrail tersebut. Ini pun ada ketentuannya, tingginya 0,85 cm, rata-rata 80 sampai 85 cm lah. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalnya ini kursi roda itu masuk secara mundur ke area kloset. Nah dari kloset itu dia akan berpindah dari kursi roda ke kloset, biasanya menggunakan pegangan rambat tersebut. Begitupun nanti dari kloset balik ke kursi rodanya itu juga akan berpegangan memegang handrail atau pegangan rambat tersebut. Nah lanjut ke area wastafel, nanti dia akan maju belok ke area wastafel. Nah itu untuk cuci tangan atau cuci muka. Nah yang penting di sini ialah si wastafel ini tidak boleh ditambahkan kabinet atau lemari di bawah wastafelnya. Karena kenapa? Karena nanti kursi rodanya itu akan masuk ke bawah wastafelnya. Jadi kaki dari pengguna difabel itu akan berada kurang lebih di bawah wastafel tersebut, sehingga akan memudahkan dalam cuci muka atau cuci tangan di area wastafel tersebut. Jadi itu terkait dengan toilet difabel. Demikianlah materi singkat terkait aksesibilitas dan fasilitas bagi difabel. Tambahan yang perlu diperhatikan bagi difabel ini ialah untuk perencanaan interior pun sebenarnya furniturnya harus bisa direncanakan untuk bisa digunakan oleh difabel, termasuk khususnya dalam keadaan darurat. Dan juga yang penting adalah signage atau penanda-penanda gedung yang akan memudahkan difabel untuk mendapatkan informasi dan petunjuk. Misalnya arah-arah, misalnya ke arah parkir difabel, penandanya sudah ada dari depan, terus arah ke lift difabel, ke arah fasilitas umum seperti kamar mandi, fasilitas-fasilitas atau nama-nama ruang, kalau bisa memang se-friendly atau seramah mungkin untuk difabel. Itu tadi adanya display-display yang lebih informatif dan juga dipadukan dengan huruf-huruf braille. Demikian materi singkat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.